Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua, hari ini kita akan belajar sebuah topik yang sangat natural begitu, base-nya, yaitu evolutionary algorithm. Ini payung besarnya. Nah, yang akan kita pelajari adalah sub dari nama ini yang paling terkenal, yaitu genetic algorithm. Jadi genetic algorithm itu pertama kali diperkenalkan idenya dari John Holland begitu. Ini seorang profesor yang talentanya lumayan lengkap gitu, psikolog dan ilmu komputer. Jadi dia menguasai dua ilmu itu pada puncaknya begitu. Jadi dia punya tujuan, jadi his aim itu to make computers do what nature does. Jadi menginginkan sebuah sistem yang dilakukan oleh komputer itu melakukan pekerjaannya itu mirip bagaimana alam bekerja gitu. Jadi Holland itu kemudian punya ide algoritmanya itu string dari binary digits. Nah, jadi dia melihat binary digit ini itu mirip kromosom gitu. Jadi kromosom semacam rantai begitu, rantai kode begitu. Kemudian binary digitnya itu sebagai genes-nya. Jadi ini kromosomnya gitu. Kemudian ini merupakan genes-nya dan memang mirip. Kalau kan dia melihat begini jadi ada ide begitu. Ini bisa digunakan untuk bagaimana membuat sistem coding yang mirip bagaimana kromosom bekerja secara alami di alam biologis begitu. Oke, jadi secara umum genetic algorithm, GA itu genetic algorithm itu proses yang iteratif. Sekali iterasi itu disebut satu generasi begitu, jadi satu putaran satu generasi. Dan biasanya sebuah coding genetic algorithm itu berkisar antara 50 sampai 500 ya. Ya, tapi makin kompleks persoalannya makin besar nanti iteratifnya gitu. Kemudian cara kerja GA itu sangat stokastik. Stokastik itu probabilistic law begitu, random. Dan justru dengan randomness itu masih stabil. Beda kalau misalkan sebuah iteratif proses yang sangat mekanistik begitu, kadang-kadang tidak stabil. Bisa jadi karena faktor roundup errornya, jadi bisa meledak begitu, atau juga memang komputasinya tidak stabil. Tapi karena ini sifatnya stokastik justru stabil. Kemudian bagaimana untuk menyatakan iterasi GA itu determinasi atau dianggap cukup, itu ya begitu ditemukan kromosom akhir yang terbaik, setidak-tidaknya memenuhi syarat yang diharapkan gitu. Jadi terminalisasinya adalah dengan persyaratan kalau sudah terpenuhi seperti yang diharapkan. Nah, kira-kira step-stepnya sebagai berikut. Jadi pertama kali dinyatakan dulu variabel domain problemnya begitu dalam bentuk kromosom, panjangnya dipastikan sesuai dengan domain yang diperlukan gitu. Kemudian dipilih populasinya, berapa besar populasinya. Kemudian probabilitas yang crossover nanti itu semacam disilangkan begitu, dikawinkan begitu, dan juga bagaimana mutasinya nanti akan kita detailkan pada saat memberikan contoh kasus.
Kemudian didefinisikan, dipastikan dulu perhitungan performance-nya, fitness-nya, agar nanti bisa dipilih mana yang diharapkan. Kemudian kecocokan atau jenis yang diinginkan itu dipilih dan kemudian akan di crossover kan, di mate itu dikawinkan gitu ya. Jadi mirip, walaupun ini perhitungan matematis tapi mirip, crossovernya itu mirip bagaimana gen itu disilangkan. Kalau misalkan pernah dengar persilangan hukum Mendel misalkan begitu ya. Jadi kode-kode genetik itu bisa disilangkan, kemudian dipilih yang paling bagus begitu. Nah, ini pemilihannya, misalkan kromosomnya itu jumlahnya n, maka ya sampel yang dipakai perhitungan awalnya adalah X1 sampai Xn begitu, ini cell population-nya, populasi awalnya. Kemudian dicocokkan masing-masing ini menggunakan ukuran fitness-nya, kecocokannya masing-masing individu ini. Kemudian dipilih pasangan yang akan di crossover, dikawinkan gitu. Jadi inti perubahan operasi dari genetik algoritma nanti ada dua, yang pertama crossover, yang kedua mutasi. Nah, kalau crossover itu dikawinkan antar individu, kalau mutasi itu individunya berubah sendiri, nanti ada decoding untuk merubah bagian sebelah mananya dari jin kotak-kotak genetik tadi itu. Kemudian sepasang offspring itu dihasilkan oleh sepasang parents. Jadi ya ini semacam ada orang tua begitu, itu juga menghasilkan anak dua begitu. Jadi sepasang menghasilkan sepasang gitu. Kemudian offspring inilah yang akan menggantikan orang tuanya. Ya mirip-mirip kejadian di dunia biologis. Nah, step dari 5 sampai 7 ini berulang satu putaran. Jadi dan jumlahnya jumlah individu yang baru ini satu putaran itu hasilnya sama dengan jumlah individu sebelumnya. Jadi kalau orang tuanya misalkan 5 pasang, nanti keturunannya juga 5 pasang gitu. Kemudian yang baru ini akan offspring ini menggantikan parents-nya. Kemudian step 4 yang kita mulai menghitung fitness-nya tadi itu diulangi lagi sampai ditemukan ditemukan nilai yang diinginkan, setidak-tidaknya memenuhi syarat yang diharapkan. Ada, nanti bisa dibikin kriterianya, akan kita jelaskan di kasus. Jadi kira-kira cycle-nya begini, dimulai dari parents, ada populasi, kemudian dikawinkan, ada anak, kemudian ini akan memodifikasi anak, dievaluasi, kemudian kalau evaluasinya ini diambil sesuai, menjadi populasi yang baru, diputar terus sampai ketemu individu-individu yang diharapkan. Jadi istilahnya kalau di dalam genetik itu varietas unggulnya ditemukan begitu. Ini contohnya, contoh kasus. Jadi misalkan kasus ingin mencari nilai maksimum dari persamaan ini. Ini kasus matematis ya. Kalau menggunakan kalkulus gampang. Maksud saya secara matematis kasus ini sangat mudah, tetapi untuk menjelaskan biar bagaimana
genetic algorithm itu bisa digunakan untuk membuat optimalisasi. Kalau misalkan dengan kalkulus tinggal diturunkan, kemudian disamakan 0, nanti ketemu titik maksimumnya, disitulah yang dicari. Nah, sekarang bagaimana kalau kasus matematis seperti ini digunakan genetic algorithm gitu ya. Nah, pertama kali ditentukan bahwa kira-kira titik maksimumnya itu pada titik berapa. Ini ditentukan di antara titik 0 dan 15. Artinya ini dipastikan titik-titiknya itu hanya yang diperlukan integernya, tidak koma-komanan ya. Jadi soal sederhana ini hanya digunakan untuk ilustrasi. Jadi hanya ada 15 titik yang kira-kira salah satu titik itu akan menjadi titik maksimum dari persamaan ini gitu. Jadi 15 titik itu ya ini titik X sama dengan 1 sampai 15. Nah, biar bisa digunakan genetic algorithm, dari angka integer yang biasa itu dijadikan binary. Nah, binary code-nya. Kebetulan di sini ada 4 gene gitu ya. Jadi ini kromosomnya ada 4 kode gene gitu ya. Genetis gitu ya, kode genetiknya 0 dan 1 karena binary. Karena hanya 15 ya, nanti ini gampang, hanya menggunakan 4 gen itu sudah cukup gitu ya. Nah, ini kemudian dipilih secara random, nanti istilahnya itu dengan Russian roulette gitu, semacam kalau di judi itu, di dunia gambling itu kan ada yang diputar gitu, nanti gambarnya di belakang ada gitu, diputar nanti ketemu titik secara random, ketemu di mana. Kebetulan di sini misalkan yang dari 15 titik itu diambil 6, X1 sampai 6, ini adalah populasi awal yang diambil begitu untuk sebagai tebakan awal semacam itu. Kemudian ini adalah angka-angkanya, 6 angka yang diambil. Ini adalah kromosom dari 12 itu kalau dikoding menjadi binary digit itu ini, dan seterusnya 4 itu ini, dan seterusnya gitu ya. Nah, ternyata ketika masing-masing angka ini diinputkan ke dalam persamaan, ini 12 itu dimasukkan ke dalam persamaan tadi yang X 15X ini, yang 15X min X kuadrat ini hasilnya adalah nih. Nah, jadi 12 itu ini adalah 12 itu yang ini adalah 36. Ini 36. Kemudian kalau 4 itu ini 4, ini 44 ini ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah titik 1, 4, 7, 9, 12, 14 gitu. Nah, ini adalah titik-titik yang ini. Nah, fitness ratio itu kecocokannya. Jadi ini kan kita punya mencari titik maksimum. Titik maksimum itu adalah titik yang paling tinggi gitu ya. Caranya mencari fitness ratio ini dijumlahkan dulu. Ini sekitar 218-an. Kemudian fitness ratio itu ini sama dengan 36 per total ini. Nah, demikian juga dengan yang ini adalah 44 per total, 6,4 per total, 14 per total, 14 per total, 56 per total, kemudian ini 54 per total. Jadi ini bagi ini taruh di sini gitu ya. Nah, jadi tebakan awal itu menghasilkan angka yang masih menyebar begini. Nah, inilah yang akan diputar ke generasi berikutnya untuk mencari pendekatan yang maksimum. Kita lihat. Nah, ini adalah Russian roulette-nya gitu. Jadi
tebakan misalkan X1 itu 16%, itu angka di sini itu tadi ini adalah persentase yang ada di sini gitu ya. Jadi ini itu persentase, kemudian ini totalnya masih 100%, ini satu lingkaran penuh gitu ya. Nih. Jadi kemungkinan tebakan awal itu ketemu tadi itu berdasarkan ini namanya diputar gitu ya. Nah, kemudian ketemu pertama kali ketemu titik X1, X2, X3, X4 dan seterusnya gitu. Nah, inilah yang menjadikan populasi awal sebagai orang tuanya, parentsnya. Nah, jadi ini adalah penjelasannya. Awalnya memiliki inisial populasi 6 kromosom. Nah, kemudian kita akan crossover. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah crossovernya. X6 dengan X2 di crossover. Crossovernya simple. Dia kalau pada coding ini itu diambil tengah, ditukarkan gitu, ditukarkan. Kemudian X1 dengan X5 itu ditukarkan, tapi 3 angka yang di belakang ini terserah codernya mau berapa blok yang mau ditukarkan gitu. Nah, yang X2 dengan X5 ini dibiarkan apa adanya gitu. Ini juga terserah codernya. Nah, ternyata dengan sesimpel ini itu sudah lumayan peningkatan. Dan ini juga ada yang dimutasikan. Kalau mutasikan itu ini X1-nya, ini tadi yang sudah di crossover. Ini. Kalau yang ini juga sudah dibiarkan. Nah, yang X1 dan X2 ini dimutasikan dengan merubah blok kedua, gen kedua dari 0 ke 1, 1 ke 0. Ini juga dirubah yang blok ketiga. Ini juga terserah codernya. Fungsi dari mutasi ini istilahnya melepaskan local optimization. Jadi kalau misalkan ada ya, kejadian begini begitu, kalau ini nanti tidak hanya diiterasi menggunakan crossover, itu dia akan hanya berputar di sini. Tapi kalau dimutasi itu dia bisa loncat ke sini. Nah, akan menuju ke global optimization. Jadi mutasi itu fungsinya untuk melepaskan diri generasi tersebut dari jebakan lokal optimal untuk melompat gitu. Nah, ini hasil perhitungannya. Yang generasi pertama tadi itu di crossover 3 gene, kemudian dimutasikan 2 titik, ini 2 angka begitu, itu hasilnya langsung sudah yang tadinya 36, 44, 14 ini sudah tinggi semua, 56, 50, 44. Jadi 6 angka tebakan awal yang tadinya itu ada yang kecil 14, 14, ada yang 36, itu begitu sekali putaran saja itu sudah di atas 40-an semua, bahkan sudah banyak yang 40 cuma 2, yang 50-an ke atas itu sudah 5 gitu. Jadi ya sudah 4 gitu ya. Jadi sudah sangat lompat digambarkan dengan grafik yang ini. Jadi mana tadi? Nah, ini. Jadi tebakan awalnya dari secara random sebagai orang tua awal tadi itu ini jadi sangat sangat lebar begitu ya. Sangat yang tinggi itu paling hanya ini ya, yang 3 ini tinggi. Tapi begitu sekali diputar dengan crossover dan mutasi tadi itu langsung sudah di atas semua. Jadi tidak perlu matematika yang rumit seperti kalkulus diferensial begitu, tetapi hanya menggunakan ide simple itu sudah mampu setidaknya mendekati titik optimal. Jadi memang karakter dari soft komputasi itu seperti ini. Cukuplah untuk cara cepat mendekati titik maksimal, walaupun mungkin kalau kalkulus tuh mampu satu titik maksimum gitu, tetapi antara 2 titik dengan yang hijau ini kan tidak terlalu jauh ya, artinya cukuplah untuk semacam aproksimasi begitu. Oke, sekian ide utama dari genetic algorithm, kita diskusikan di kelas.